Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update and Altcoins Update today. Saya decide untuk melakukan voting ya teman-teman sekalian. Jadi berdasarkan voting yang dipilih itu ada Quan peringkat pertama dan kedua itu ada WIF ya teman-teman. Nah ini di voting melalui grup Telegram. So thank you banget buat kalian yang udah voting secara langsung di grup Telegram. Dan sekaligus di video update ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya buat teman-teman karena kemarin janjinya kan kalau live stream mencapai 750 likes kita akan live streaming lagi ya di hari Minggu. Tapi kelihatannya my back problem itu belum bisa kompromi ya. Saya sudah negosiasi teman-teman tapi tampaknya belum berhasil. Jadi kalau untuk duduk agak lama ya, takutnya nanti tambah sakit ya. Saya pikir saya mau rest dulu hari ini. Dan kelihatannya akan kita ganti mungkin around hari Selasa atau Rabu ya. Jadi di tanggal 9 atau tanggal 10. Live streaming akan dilakukan pada malam hari seperti biasa teman-teman sekalian. Dan malamnya mungkin nggak terlalu malam ya. Kalau misalkan nanti udah diganti harinya, saya usahakan agak lebih early ya. Mungkin jam 9, jam setengah 9 gitu kan. Setelah teman-teman selesai aktivitas juga. Nah teman-teman sekalian, so thank you very much buat kalian yang udah support di live streaming sebelumnya. Dan ya mohon maaf ya kalau kita belum bisa live streaming hari ini langsung. Dan kita akan langsung lanjut aja mungkin untuk analisis seputar Quan ya. Ini adalah request dari teman-teman. Sebelumnya kita udah sempat ada satu video ya ngebahas Quan itu sampai ke bagian fundamentalnya juga. Jadi saya kasih sedikit pandangan terkait dengan bagaimana posisi Quan dari segi fundamentalnya, dan itu ada di sini teman-teman ya sekitar 2 minggu lalu. Jadi kita tahu Quan ini berhubungan dengan RWA ya, harusnya Real World Asset. Jadi dia tokenisasi juga, sehingga harusnya secara naratif ini masih masuk dan sejalan dengan tren dan sentimen positif yang diakibatkan atau dihasilkan oleh si BlackRock ya teman-teman. Nah sekarang kita ngelihat nih progresnya Quan gimana. Ini sebenarnya saya ada price action yang udah pernah dianalisis sebelumnya. Jadi buat saya Quan itu technically masih dalam range akumulasi ya, antara $139 dengan $100 itu masih menjadi range kalian untuk akumulasi, terutama buat kalian yang believe Quan secara jangka panjang ya. Nah di sini saya gunakan chart yang berbeda supaya kita lihat ya, kita review lagi. Nah sebenarnya starting pointnya dari sini teman-teman. Jadi saya anggap ini adalah momen atau proses di mana dia mengalami reversal. Starting di situ kita ngelihat dia udah mulai create yang namanya higher high dan ada higher low sequence ya, cukup proper di situ. Namun prosesnya itu mencangkup pullback ya, break terhadap previous low. Tapi saya anggap di sini karena kita prosesnya sangat singkat ya, cenderung hanya sebentar saja. Jadi jatuhnya kayak nge-swing ke bawah ya kayak gini, nge-fake out doang, set-set ya. Habis itu dia langsung reclaim balik dan main di atasnya. Bahkan fake outnya ini dengan bullish engulfing. Jadi saya beranggapan bahwa ini sebenarnya dibilang pullback juga enggak, jatuhnya lebih kepada fake out aja. Ya, dan ini secara perspektif time frame weekly, which is bagus banget ya. Kalau misalkan itu terjadi, berarti harusnya banyak orang yang ke-trap atau kejebak di situ sebagai liquidity untuk para bigger players masuk ke market. Nah, kemudian kita ngelihat di sini ada trend line-nya sudah berhasil breakout ya. Setelah itu dia start membentuk yang namanya trend kecenderungan positif. Setidaknya sejak dia ketahan dari level tersebut ya, itu mulai ada indikasi yang cukup positif. Nah, di sini kita ngelihat ya, pada prosesnya dia sudah mampu menciptakan higher high ya. Per high point ini di break ya, dimana kita ngelihat di sini ada proses turun, dia pullback di sini, kemudian dia naik dan start creating higher high gitu ya. Maka ini sebenarnya adalah satu level atau area yang saya consider sebagai strong supportnya dia untuk saat ini. Jadi kalau misalnya kita marking kayak gini, bahkan teman-teman kalau kalian notice, seandainya saya gunakan horizontal ray ya, lebih kurangnya seperti ini. Ini kenapa saya katakan di level range $100 itu menurut saya adalah kunci level support pada pergerakan Quan. Karena kalau kalian notice ya, lebih kurangnya di sini. Kalian perhatikan berapa banyak ya
atau berapa kali kita mengalami retest di level tersebut dan kita tidak mampu break di bawahnya, serta dia tetap mempertahankan range area ini bahkan setelah adanya retest pada Januari 2024. Habis itu ada sekali lagi dia retest di kisaran 19 Februari 2024 dan reaksinya so far cukup positif, membawa harga Kwon itu tetap bermain di atas level $100. Jadi saya rasa, melihat proses ini, ada big boys lah ya, atau big fund yang mempertahankan range area $100 menjadi salah satu area untuk liquidity mereka gitu. Ini saya mau coba konekin ya. Tapi kalau misalnya kalian notice, ini kita connect dari lowest point ketemu dengan lowest point berikutnya pun ini sebenarnya masih sejalan loh guys. Which means ini adalah multi-month trend line ya, yang dimana masih berfungsi dan saya pikir ini masih valid digunakan sebagai range area support. Ya, kenapa saya nggak ambil dari paling bawah ini sih ya? Karena ini sebenarnya kita bisa katakan ini fake out juga ya. Setelah dia naik retest, jadi the only support range yang sebenarnya nahan tuh ada di kisaran area $49 itu. Habis itu dia ngelihat dia start creating higher high, higher low dan seterusnya gitu ya. Nah, di perspektif dari resistance-nya, inilah yang saya katakan jadi tahanannya dia ya, lebih kurangnya di kisaran area ini ya, tepatnya ini mungkin di kisaran range lebih kurangnya $140. Jadi antara $140 dengan $100 itu harusnya menjadi kunci ya pergerakan si Kwon untuk kita melakukan akumulasi. Kalau teman-teman believe in the project in the long term, maka ini sebenarnya yang dipertimbangkan. Kemudian next stopnya gimana, Vin? Ya kalau misalnya kita udah berhasil break, kita bisa expect dia minimal itu retest harusnya ke $205 ya. Kenapa di level tersebut? Simply karena di sini ada resistance-nya guys, dan sempat ada nge-spike ke atas tapi kemudian dia closing-nya di bawah. Jadi $205 adalah range resistance yang penting untuk si Kwon pertahankan. Perlu breakout sehingga dia bisa rally sangat signifikan ya. Sementara ini ya yang mungkin akan saya marking dengan pertimbangan bahwa ini adalah range akumulasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi antara $140 dengan range lebih kurangnya $100 ya. Ini saya jadi review ulang ya. Sebenarnya sebelumnya udah pernah dibahas tapi ya nggak apa-apa ya, kita review ulang lagi buat teman-teman viewers yang masih baru. Ya lebih kurangnya seperti itu. Ini untuk perspektif pada time frame weekly-nya ya. Lalu apa yang bisa kita lihat pada perspektif time frame daily? Oke. Nah, di sini daripada terlalu banyak ya, saya coba untuk hapus lagi teman-teman dan kita coba untuk analisis ulang. Starting dari sini kali ya. Jadi ini sebenarnya ada trend line yang saya pikir ini adalah trend line yang cukup valid ya sejauh ini untuk pergerakan di si Kwon sendiri. Jadi ini pertimbangannya teman-teman. Kemudian per progress di sini ya, kita ngelihat sebenarnya lumayan abstrak dari segi price action-nya. Kenapa? Harga sempat mengalami pullback ya, dia create lower low, kemudian di sini dia start regain momentumnya. Jadi jatuhnya kalau kalian notice ini terdapat seperti sebuah trend line juga, dan kalau mau dibilang sebenarnya dibilang inverted head and shoulders bisa benar bisa tidak ya, karena menurut saya kurang tepat. Tapi in the end kalau teman-teman sadari pada prosesnya, yang penting kan prosesnya ya, kita ngelihat dia create lower low, kemudian start retest terhadap previous high, dia pullback lagi, testing low point yang sama, terus dia mantul. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di sini, teman-teman. Bahwa kita memiliki range area support yang sangat strong, yaitu di kisaran level ya 99,78. Ini kalau pembulatan ya jatuhnya $100 lagi sih, tuh. Ya, $100 ini memang area kunci menurut saya pada pergerakan Kwon setidaknya selama atau sejak di bulan Januari 2024 lalu. Nah, kita ketahan terus beberapa kali di level tersebut. Nah, sedikit lebih advance, kalau misalkan dari perspektif time frame daily, ada satu level support resistance lagi yang patut kita perhitungkan, yaitu di kisaran area $112. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh seperti sebuah ini ya, kalau kita bilang kayak apa itu perbatasan ya teman-teman ya, antara pergerakan yang bullish dan pergerakan yang kecenderungan bearish. Ya, so far kita ngelihat semenjak $112 berhasil diklaim menjadi support, kita lihat ada satu kali retest ya, fake outnya sampai bawah, tapi kemudian dia balik naik ke atas. Nah, di sini dia naik, kemudian dia pullback lagi, dia naik, kemudian dia turun. Ketahannya di mana? Pas $112, habis itu dia nge-spike naik lagi. Nah, saat ini terlihat ada proses kita untuk retest ke level itu lagi. Ya,
ya. Namun diiringi dengan konsolidasi, pergerakan nggak terlalu signifikan, dia hanya back and forth saja, dan mempertimbangkan, katakanlah ini adalah previous swing kita, ya, dari bawah ke atas. Maka sebenarnya di Quant, ini menurut saya, ini adalah si pergerakannya, ya, teman-teman sekalian. Dari swing low ke swing high, ya, 0 sampai 100, kemudian kita dapati bahwa Quant ini sedang berproses mengalami koreksi atau retracement sampai dengan Fibonacci 0,79% di kisaran $114. Habis itu dia start konsolidasi, ya. Jadi kita anggap ini adalah satu swing naik dan ini adalah bagian dari pullback-nya dia, teman-teman. Selama Quant bisa pertahankan, harusnya bagus, ya. Yang penting Quant tidak boleh bergerak di bawah $112, karena kalau dia bergerak di bawah $112, Anda perlu pahami bahwa kita nggak cuman break terhadap support resistance ini, melainkan juga terhadap multi-week time frame trend line, ya. Multi-month, ya, bahkan karena udah beberapa bulan nih sejak Oktober low ketemu low dan dia break dari sana, ya, ini berarti mengecilkan probabilitas untuk Quant kembali rebound secara impulsif. Itu saja sebenarnya kalau dari perspektif time frame weekly dan daily. Pertimbangan saya adalah ngelihat dia konsolidasi ini. Apakah konsolidasi ini punya arti? Ya, ini yang kita masih pertanyakan, teman-teman. Secara pergerakan, ini kalau kita lihat dari pergerakan jangka pendek, ya, ini Oktober kemudian ketemu dengan si Februari tadi, ya. Ini lebih kurangnya kita ambil dari sini, kemudian seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah trend line yang menurut saya perlu dipertahankan, ya, lebih kurangnya. Nah, di sini low point ketemu high point sama seperti time frame week daily tadi, ya, intinya kita ketahannya di mana? Kalau menurut saya sih benar-benar dia ketahan itu dekat 0,79%. Di level yang sama itu terdapat demand, ya, jadi dekat di situ. Kemudian di sini juga terdapat imbalance atau fair value gap, ya, dan fair value gap ini yang menurut saya diisi, teman-teman. Jadi jatuhnya ini kalau saya bawa ke samping, nah ini kita lagi ngisi di situ, ya. Belum tahu kan reactionnya gimana gitu loh. Sebelumnya sih saya notice bahwa di sini terbentuk seperti descending broadening wedge. Tapi apakah itu cukup? Ya, karena kalau misalkan kita acuannya berdasarkan struktur, yang saya perhatikan bukan itu, tapi yang saya perhatikan adalah ini. Pertama, dia mengalami fake out di sini, artinya kita punya liquidity. Ya, ada liquidity yang diambil di situ, kemungkinan kita ngefill fair value gap yang terbentuk di sini, ya, tuh lebih kurangnya pas banget dapat ngisi supply, reject, dapat candle rejection, habis itu harganya reverse. Nah, ini kalau saya boleh ambil kesimpulan, teman-teman, ini tuh mengandung liquidity, ya, ada supply, ada sellers yang aktif di sana, sehingga menekan harga pada si Quant ini untuk mengalami penurunan. Jadi terlepas dari kondisinya, kalau kita katakan ini sebagai descending broadening wedge juga, ya, only di perspektif 4H saja dia kelihatan tampak sudah berhasil break, ya, seperti ini. Namun kalau kita lihat dari perspektif 1H sebenarnya belum, guys, ya. Dari perspektif 1 jam itu kita masih dibayang-bayangi oleh trend line yang berpotensi menjadi tahanan pada si Quant, ya, dari previous high point-nya, ya. Jadi jatuhnya kita masih bisa melihat Quant either dia turun lagi, atau kita bisa katakan juga bahwa proses ini adalah persiapan, ya, untuk dia mantul lagi gitu, ya. Jadi kalau misalkan dari sini sebenarnya saya ngelihatnya Quant itu, ya, technically perspektif daily pun dia masih konsolidasi. Time frame 4 jam pun demikian, dia juga sama terlihat konsolidasi. Memang ada reaksi-reaksi yang cukup positif. Tapi pertanyaannya apakah itu cukup? Ya, kalau misalkan itu cukup, harusnya Quant udah naik dengan kondisi yang impulsif, ya, udah nggak pelan-pelan kayak begini lagi gitu, ya. Dia naiknya tuh udah kenceng, teman-teman. Dan anggapannya kalau kita gunakan Fibo dari atas ke bawah pun seperti ini, kalian notice bahwa ini adalah area golden ratio-nya yang lagi dites, ya, pas-pasan di situ dapat rejection barengan sama Bitcoin. Ya, itu doang sih sebenarnya pertimbangannya, teman-teman. But secara keseluruhan Quant, kalau misalnya kalian considering bahwa Quant adalah investment yang menurut kalian cukup ideal, ya, patokan saya kembali lagi ke pergerakan ini. Ya, ini menurut saya masih sangat valid dan masih ada potensi untuk Quant dia bisa rebound lagi, serta rally lebih signifikan ngejar ke next targetnya di kisaran $228. Mungkin nggak dalam waktu sehari 2 hari ke depan, mungkin nggak dalam waktu seminggu 2 minggu, bisa jadi lebih lama, tapi bisa jadi juga sebenarnya lebih cepat. Ya, itu semua tergantung dari sentimennya dan tergantung dari Bitcoinnya juga sebagai selaku nakoda, ya, kalau kita bilang dari pergerakan market crypto secara overallnya. So itu yang perlu teman-teman notice. Jadi sementara ini
in case kalian ngelihat Kwan mengalami rejection, menurut saya nggak usah panik ya. Yang penting dia bisa ketahan nih dari area $114. Maka kalau dia bisa ketahan, mungkin proses kita bisa lebih cepat. Jadi jatuhnya dia malah membentuk descending channel, atau kita katakan dengan falling wedge pattern. Ya, kalau misalkan ternyata kita malah dapati good news seperti ini, ya dia break, kemudian dia break lagi dari previous high point. Nah, ini udah aman banget teman-teman. Bukan aman lah ya. Secara probabilitas berarti kita udah flip lagi strukturnya sekarang menjadi bullish. Karena kalau misalnya di sini ini swing high, ini swing low, ya ini kan masih berpotensi jadi jadi lower high-nya. Ya kalau ini lower high harusnya kita bisa lihat ada malah lower low. Itu doang pertimbangannya. Oke. So for now, kalau buat saya pribadi ya be careful aja ya di dalam mengeksekusi. Kalau kalian melihat masih ada indikasi dia bisa turun, bahkan weekly-nya juga closing-nya kan kurang bagus nih, membentuk evening star pattern. Ya berarti harus ada pertimbangan dong. Kalau misalkan next week kita dibawa koreksi lebih jauh sampai mana kira-kira, dan kalau misalkan dia ketahan, teman-teman action-nya seperti apa? Itu saja. Alright, so semoga cukup jelas dari informasi yang saya deliver di video Kwan ini, dan sampai jumpa kembali di video untuk Bitcoin update, and I'll see you guys again soon juga di live streaming pada minggu ini. Cheers and goodbye guys.